Berikut hukum menikahi adik ipar. Menikahi adik ipar atau lebih dikenal dengan turun ranjang bukan hal tabu lagi pada kalangan masyarakat. Turun ranjang merupakan sebuah istilah yang diberikan kepada seorang pria yang menikahi adik iparnya atau adik istrinya. Di antara pernikahan yang dilarang adalah pernikahan dua orang wanita yang bersaudara. Hal ini telah tercantum dalam Al-Quran. Kalian tidak boleh menggabungkan dua wanita bersaudara. Qs. An-Nisa ayat 23. Sedangkan pernikahan yang dilarang dalam undang-undang adalah perkawinan yang terjadi antar pasangan yang memiliki hubungan darah dalam satu garis keturunan. Lantas, bagaimana hukum turun ranjang dalam Islam? Ustaz Khalid Basalamah menjelaskan bahwa pernikahan turun ranjang diperbolehkan namun ada persyaratannya. Kalau sudah cerai dengan istri atau istri meninggal boleh. Seperti kasusnya Utsman bin Affan yang menikah setelah meninggalnya Ruqayyah Ummu Kalsum. Kata Ustaz Khalid Basalamah. Nggak masalah menikahi adik ipar dan ini sebenarnya juga dalam sebagian buku-buku fikih kalau pasangan meninggal dunia. Misalnya istri meninggal. Maka memang alangkah baiknya iparnya masih ada dan belum menikah. Dia nikah sama iparnya, tambahnya. Dalam hal ini, status adik iparnya adalah ibu atau tante dari anak-anaknya sendiri hingga berasumsi bahwa akan lebih mudah dekat dan sayang kepada anak-anaknya. Adapun menurut Mamah Dedeh, mengatakan bahwa hukumnya dalam Islam adalah boleh atau sah. Yang tidak boleh dalam Islam adalah menikahi adik dan kakak kandung dalam waktu bersamaan, katanya. Ustaz Khalid Basalamah menegaskan bahwa hukum ini berbeda dengan poligami yang dilakukan kepada adik dan kakak. Tapi hukumnya boleh secara syar'i. Boleh juga dia nikah sama orang lain. Cuma tidak boleh menggabungkan kalau hukum poligami adik dan kakak, ucapnya. Tidak boleh menggabungkan ponakan sama tante. Ini hukum syar'i, tutupnya. Dapat disimpulkan bahwa menikahi adik ipar dalam Islam diperbolehkan dengan persyaratan status istrinya telah meninggal dunia, telah bercerai dan dilarang pernikahan oleh dua orang wanita yang bersaudara. Di dalam syarat Islam, jika masih dia kumpul dengan kakak iparnya, maka jelas ini nggak haram. Karena tidak boleh mengumpulkan dua saudara dalam satu pernikahan, itu nggak boleh haram. Tetapi kalau ternyata sekarang kakaknya adalah yang dinikahin tiba-tiba meninggal, iya kan, meninggal, kakaknya adalah meninggal, kakaknya adalah perempuan, maka kalau laki-laki ditinggal istri, mati, maka bagi laki-laki tidak ada iddah. Nah kalau seperti itu bagaimana? Boleh ada di menikahi adik iparnya ini. Boleh menikahi adik iparnya. Kenapa? Karena tidak mengumpulkan dalam satu pernikahan. Ini boleh. Adapun orang kampung memang pemahamannya ya sesuai apa yang ia dapat. Maka dengan engkau memberikan contoh seperti itu, maka setidaknya itu adalah ada ilmu baru bagi masyarakat. Maka hendaknya ya lakukan. Tinggal nanti dikasihkan pemahaman. Lakukan hendaknya nanti dikasih pemahaman. Kemudian kata orang Jawa pamali, ora ilo, nggak bagus itu. Apanya nggak bagus? Pernikahan semuanya itu bagus. Karena pernikahan itu adalah mencari pintu yang halal, mencari pintu keberkahan, maka itu semuanya adalah bagus. Apa dikatakan nggak bagusnya dari sisi mana? Tolak ukur nggak bagus itu dari mana? Syariat Islam, gitu loh. Bukan kebiasaan. Boleh kebiasaan dijadikan hukum kalau memang ternyata kebiasaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena orang-orang kampung sendiri, orang-orang awam itu kadang saking ngati-ngatinya, kadang yang boleh oleh syariat Islam dikatakan nggak boleh. Loh, kalau seperti itu kan ini pemahaman yang harus diluruskan. Nah, kalau ternyata syariatnya itu adalah bagus, syariatnya itu adalah boleh diperkenankan, asal tidak dikumpulkan tadi kakaknya masih hidup, adiknya hidup tiba-tiba langsung dinikahin, itu kan nggak boleh. Tapi kalau sudah meninggal maka boleh. Malah kalau secara tabiat ya kedekatannya semuanya sudah saling mengenal, ini malah lebih bagus gitu. Tidak masalah, tidak apa-apa. Makanya pamali hal itu ya tidak perlu dianggap. Ora ilo itu tidak perlu dianggap karena tidak berasas kepada syariat Islam. Maka bismillah, yang penting nikah karena Allah, niatnya adalah untuk menjaga
sunnah Nabi, untuk mengamalkan sunnah Nabi, untuk menambah keturunan, untuk terjauhkan dari hal-hal yang diharamkan, maka insya Allah berkah pernikahannya. Wallahu a'lam bishawab.